Selamat pagi Pak Arsul dan teman-teman, saya Marcella dan rekan saya Sheila akan presentasikan mengenai proposal PKMB kami yang berjudul Inovasi PET Selulosa Bakteri dengan ekstrak bunga kecombrang ethylene era elatir untuk penyembuhan luka diabetes. Latar belakang dari penyusunan proposal ini adalah luka yang didefinisikan sebagai kerusakan keutuhan jaringan biologis seperti kulit, membran mukosa, dan jaringan organ. Penyembuhan luka yang ideal adalah penyembuhan luka yang dalam waktu singkat dan juga tidak menimbulkan efek samping. Proses penyembuhan luka terdiri dari 4 proses, yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan juga remodeling. Salah satu penyebab luka kronis adalah penyakit diabetes. Penyakit diabetes akan memperlambat proses penyembuhan luka, terutama pada tahap inflamasi, di mana akan terjadi akumulasi makrofag proinflamasi seperti interleukin 1 beta atau IL-1 beta, matriks metaloproteinasa atau MMP9, dan tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa. Menurut International Diabetes Federation pada tahun 2019, banyak 50 hingga 70% kasus amputasi terjadi diakibatkan oleh adanya luka diabetes. Penyembuhan luka diabetes memerlukan proses yang lama dan juga biaya yang mahal, sehingga peneliti ingin mengembangkan proses pengobatan yang efektif, efisien, dan juga ekonomis. Hidrogel merupakan jaringan polimer 3 dimensi yang dapat dibentuk oleh selulosa bakteri. Hidrogel selulosa bakteri berpotensi sebagai pembungkus luka karena sifatnya yang biocompatible, tidak bersifat iritan, memiliki daya fleksibilitas yang tinggi, kapasitas penyerapan yang tinggi, dan mudah digunakan. Hidrogel selulosa bakteri dapat menyembuhkan luka dengan menyerap eksudat yang mendorong proliferasi fibroblast dan migrasi keratinosit. Strukturnya juga mendukung perpindahan molekul bioaktif seperti senyawa metabolit sekunder ke pusat luka. Walaupun begitu, kekurangan dari hidrogel selulosa bakteri adalah daya antioksidan dan antibakterinya yang kecil, sehingga aplikasinya perlu digabungkan dengan ekstrak bunga kecombrang. Bunga kecombrang adalah tanaman asli Indonesia yang memiliki kandungan metabolit seperti flavonoid dan fenolik yang telah diidentifikasi oleh Ghasem Sadeh et al. Pada tahun 2015 dan Levina et al. Pada tahun 2018. Bagian tanaman kecombrang yang paling melimpah adalah bagian bunganya. Kemudian, berdasarkan penelitian oleh Handayani, telah dilakukan pengobatan luka menggunakan ekstrak bunga kecombrang. Namun, pengobatan dilakukan hanyalah pada luka biasa, sehingga peneliti sekarang akan mengetahui efektivitas bunga kecombrang pada penyembuhan luka diabetes. Kandungan metabolit sekunder pada bunga kecombrang berdasarkan penelitian oleh Ghasem Sadeh et al. Dan Levina menunjukkan kandungan flavonoid terdiri dari quercetin, apigenin, kaempferol, mirisetin, luteolin, kaempferol 3,0-D-glikosida, dan kandungan asam fenolik terdiri dari asam galat, asam tanat, asam klorogenat, dan juga asam kafeat. Berdasarkan penelitian, quercetin mampu mengurangi ekspresi dari faktor proinflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6 dan mampu mengurangi area diameter luka secara signifikan dan juga mampu meningkatkan ekspresi dari faktor antiinflamasi seperti IL-10. Kaempferol, apigenin, dan luteolin mampu meningkatkan kadar hidroksiprolen yang sebagai indikator adanya kolagen dalam jaringan luka. Selain itu, kaempferol juga mampu mengurangi ekspresi dari TNF-alfa dan juga interleukin 1. Kemudian, mirisetin dan kaempferol 3,0-D-glikosida mampu mengurangi ekspresi dari NO, TNF-alfa, IL-1, dan juga IL-6. Asam fenolik berfungsi di berbagai tahap proses penyembuhan luka dengan mekanisme antimikroba, antiinflamasi, dan stimulasi sintesis kolagen. Sifat antiinflamasi dapat dilihat pada asam tanat, asam galat, dan asam klorogenat dengan penekanan aktivasi jalur NF-kB yang bertanggung jawab dalam regulasi produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor alfa. Sifat antimikroba dari senyawa fenolik ditunjukkan oleh asam tanat yang menghambat pembentukan biofilm Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang menyebabkan infeksi pada luka. Stimulasi sintesis kolagen terlihat pada asam kafeat dan asam tanat yang secara progresif dapat meningkatkan kadar polimer mirip kolagen dan menstabilkan kolagen dalam matriks ekstraseluler. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang ekstrak kecombrang pada PET hidrogel untuk menyembuhkan luka diabetes. Peneliti merumuskan masalah bagaimana pengaruh efektivitas metabolit sekunder ekstrak bunga kecombrang ethylene era elatir pada PET hidrogel terhadap penyembuhan luka diabetes.
Serta tujuan penyusunan proposal ini adalah mengetahui pengaruh dan efektivitas metabolit sekunder ekstrak bunga kecombrang et lineare elatior pada patch drug terhadap penyembuhan luka diabetes. Luka kronis pada penderita diabetes merupakan kondisi yang berbahaya dan karena rentan tidak dapat disembuhkan. Proses penyembuhannya juga lama dan memerlukan biaya yang mahal. Maka dari itu, muncullah urgensi untuk mengembangkan obat untuk penyembuhan luka diabetes. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui pengaruh serta efektivitas ekstrak bunga kecombrang terhadap penyembuhan luka diabetes. Selain itu, juga sebagai acuan dalam pembuatan plester hidrogel yang mengandung ekstrak kecombrang. Luaran dari penelitian ini adalah pembuatan patch hidrogel dengan ekstrak bunga kecombrang dan penerbitan artikel ilmiah. Berikut merupakan metode secara garis besar untuk pembuatan hidrogel ekstrak kecombrang dan uji efektivitasnya. Pertama, dilakukan prediksi senyawa in silico. Prediksi potensi senyawa metabolit sekunder pada bunga kecombrang dilakukan menggunakan pendekatan komputasi. Langkah awalnya adalah melakukan koleksi notasi SMILES melalui website database PubChem, lalu notasi SMILES dari masing-masing metabolit sekunder dianalisis sehingga didapatkan skor PA pada website Pharma Expert. Dilanjutkan dengan ekstraksi metabolit sekunder pada bunga kecombrang yang diawali dengan pengeringan bunga kecombrang yang telah dibersihkan di bawah sinar matahari pada jam 8 pagi hingga jam 12 siang selama 1 minggu. Bunga kecombrang kering akan diblender hingga menjadi bubuk. Bubuk akan dicampurkan ke dalam 1 liter aquades dan 300 ml etanol 96%. Kemudian akan dilakukan metode ekstraksi penguapan dengan menggunakan reflux pada suhu 65 derajat Celcius pada selama 2 jam. Kemudian hasil reflux akan disaring menggunakan kertas saring dan hasil penyaringan akan dihilangkan sisa pelarutnya menggunakan rotary evaporator. Untuk pembuatan hidrogel pertama, starter bakteri Acetobacter psilinum ditumbuhkan pada media nutrien broth, lalu diinkubasi selama 2 hari. Suspensi sel lalu dipindahkan ke media baru berisi air kelapa, amonium sulfat, dan sukrosa, lalu diinkubasi kembali selama 8 hari. Setelah inkubasi akan terbentuk lapisan pelikel, yaitu fiber selulosa bakteri yang terikat. Lapisan ini kemudian dibersihkan menggunakan aquades, larutan hidrogen peroksida, dan natrium hidroksida. Untuk mendapatkan membran selulosa, pelikel yang sudah dibersihkan dikeringkan pada suhu 27-29 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan penggabungan hidrogel dengan ekstrak kecombrang. Diawali dengan pembuatan variasi konsentrasi ekstrak bunga kecombrang 5, 10, 20, dan 30% pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian membran selulosa akan direndam selama 24 jam. Sisa cairan yang terdapat pada permukaan membran selulosa akan dikeringkan dengan metode blotting. Setelah terbentuk patch hidrogel, dilakukan induksi diabetes pada mencit. Mencit jantan dengan berat badan 20-40 gram dipuasakan selama 4 jam, lalu diberikan anestesi. Mencit lalu disuntikkan streptotosin secara intraperitoneal dan diberikan air sukrosa 10% selama 5 hari. Pada hari ke-14 dilakukan uji tingkat hiperglikamia pada mencit. Mencit dipuasakan selama 6 jam, lalu darahnya diambil untuk tes kadar glukosa. Mencit diabetes yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit yang kadar glukosa darahnya di atas 220 mg per desiliter. Mencit kemudian akan dilukai dengan biopsi pars 8 mm dengan membuat area luka bundar pada area panniculus carnosus. Setelah itu, pencit akan dibagi menjadi 5 grup, pada tiap grupnya ditreatment dengan menggunakan plester hidrogel konsentrasi 5, 10, 20, 30%, serta tikus kontrol. Kemudian plester akan diganti setiap 24 jam, dan pengukuran diameter luka juga dilakukan setiap 24 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan analisa data. Data pengukuran PA merupakan data kualitatif, sedangkan data diameter luka mencit berupa data kuantitatif. Untuk data diameter, dilakukan uji analisis statistik metode one-way ANOVA, yaitu uji varian satu arah, untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara konsentrasi ekstrak dengan penyembuhan luka diabetes. Rancangan anggaran biaya total dari peneliti sebanyak Rp8.380.000 dan kegiatan akan dianggarkan selama 4 bulan lamanya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.